Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulika wal khatim lima sabaqna sulul haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Terima kasih atas kedatangan teman-teman semua di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk menghadiri diseminasi positif saya terkait budaya positif. Sebelumnya yang terhormat kepada Ustazah Rima selaku Kepala Sekolah SD Islam Ihsan Kamil dan asatidz-asatidzah semuanya. Terima kasih, alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk bisa menghadiri acara hari ini. Dan sebelumnya mari kita buka dengan bacaan doa awal majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw adilla aw dalla aw adlima aw dhulama aw ajhala ayyuhala alayya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Terima kasih teman-teman. Sebelum saya melangkah lebih jauh menjelaskan kepada teman-teman terkait diseminasi positif saya yang sudah saya pelajari di Guru Penggerak Angkatan 9, saya perkenankan kiranya Ustazah Hima selaku Kepala Sekolah berkenan memberi sambutan terkait acara ini. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita berkesempatan menyimak teman kita Ustazah Yati untuk melakukan diseminasi hasil dari pendidikan guru penggerak yang beliau ikuti selama sekitar 2-3 bulan terakhir, ya. Jadi nanti masih berkelanjutan. Ini yang akan diseminasikan panjenengan ini baru sebagian kecil. Insya Allah nanti masih akan banyak lagi hasil dari PGP yang bisa kita implementasikan di sekolah. Hari ini materi kita tentang budaya positif. Harapannya setelah diseminasi ini, setelah guru kita mengikuti PGP, nanti bisa tercipta budaya positif di sekolah. Di mana budaya positif di sekolah itu akan tercipta jika ada teladan dari gurunya. Diharapkan siswa nanti bisa mengikuti hal-hal positif yang dilakukan oleh gurunya. Dalam contoh kecil saja, misalnya disiplinan. Kita pengen nih siswa kita disiplin, berarti kita harus memulai dari guru kita, dari kita harus memberikan teladan itu. Kalau kita ingin siswa kita jujur, berarti ya gurunya harus jujur dulu. Kalau ingin siswanya semangat belajar, kita mulai dari diri kita. Jadi ketika karena disiplin positif itu kan sebuah karakter, kebiasaan itu bisa kita ajarkan, bisa kita tularkan, bisa kita tanamkan jika di dalam diri kita sudah ada. Kalau di dalam diri kita belum ada, maka kita jangankan kok budaya positif, perilaku positif saja akan susah. Ya. Kalau kita
secara budaya itu nanti sudah mendarah daging di kita, baik di anak kita, baik di diri kita, di wali murid kita, dan semua stakeholder yang terlibat dengan sekolah ini. Harapannya ini nanti tidak berhenti di Panjenengan. Panjenengan bisa membuat program-program yang bisa menumbuhkan budaya positif, baik itu di anak-anak maupun di gurunya. Karena guru pun jika tidak ada program yang membudayakan disiplin, nanti juga susah untuk menumbuhkan disiplin. Itu penyakit orang disiplin, kedisiplinan. Okay? Jadi mungkin setelah ini sedikit banyak ilmu nanti yang kita dapat kita implementasikan, buatnya program yang berdampak untuk mengejar budaya positif ini di sekolah. Jangan sampai nanti diseminasi, setelah selesai diseminasi sudah, tapi nanti ada tindak lanjut berkelanjutan yang nanti bisa menjadi komitmen kita bersama. Itu yang saya yakin ya. Jadi nanti Panjenengan seperti menggawangi bagaimana implementasi budaya positif ini bisa teraplikasi dengan baik, dan itu merupakan suatu keajekan, tidak hanya sekedar gerakan setelah diseminasi selesai, tapi ini nanti bisa menjadi sebuah hidup baru yang nanti akan memperkuat karakter di insan kami. Harapannya seperti itu. Nah, ini saya rasa teman-teman dukungannya ke Panjenengan sudah luar biasa, dan sekolah pun juga mendukung Panjenengan. Semoga nanti diseminasinya berjalan lancar, dan apa yang jenengan programkan nanti bisa di-share ke teman-teman agar kita bisa berkomitmen bersama mengaplikasikan itu. Terima kasih, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, aku banyak kaku dan
boleh maju ke depan dulu. Oh, terima kasih Ustazah. Monggo, apakah teman lain juga seperti itu? Monggo. Berikut Gus, dengan rela atau karena mungkin itu sesuatu yang tidak penting jadi dikasihkan, monggo Gus. Tadi kurang fokus tuh. Oh, kurang fokus. Iya. Saat ini kan kita tadi Oke, terima kasih. Jadi training awal-awal kita ini hari ini yaitu ini adalah posisi kontrol kita. Jadi kita memiliki sesuatu berharga atau tidak berharga itu tergantung pada kita. Jadi tidak disuruh orang, tidak atas kemauan orang. Yang tadi yang merasa bertahan tidak dikasihkan siapa kira-kira? Ada teman-teman? Tidak ada, dikasihkan semua, luar biasa. Jadi itu nanti akan jadi posisi kontrol kita sebelum nanti kita masuk ke disiplin positif. Jadi disiplin positif itu ada kaitannya dengan keputusan kita hari ini. Jadi kalau misalnya sesuatu itu kita anggap penting, berarti ada kalanya kita melindungi. Tetapi kalau sesuatu itu kita anggap tidak penting dan orang lain boleh mengakses, itu adalah hak kita juga untuk mempersilahkan orang lain mengakses. Kira-kira teman-teman seperti itu dalam contoh apa ya teman-teman ya? Nama calon atau apa ya kira-kira? Yang boleh diakses kira-kira apa teman-teman? Karena sudah belajar dengan disediakan saya tadi ya. Oke. Ya. Lanjut ya. Nah ini yang nanti akan saya sampaikan teman-teman terkait disiplin positif. Kalau teman-teman dengar disiplin itu apa ya teman-teman? Mungkin ada yang tahu? Ya, kita, Ustazah kita. Gimana? Keteraturan. Disiplin ada keteraturan, ada yang silakan. Ustazah Insan Kamil itu kritis dan aktif. Ciri-cirinya. Ayo, Ustazah Insan sudah menunjukkan satu contohnya. Apa ya teman-teman? Keteraturan, apalagi ya? Tadi yang disampaikan Ustazah Ima, disiplin dia diawali dari gurunya. Berarti apa loh disiplin itu? Apakah harus tepat waktu ketika fingerprint? Salah satu contohnya, iya. Dari yang ada ternyata kata-kata disiplin itu sudah mulai mengalami pergeseran teman-teman. Jadi nanti ada pilihannya, ada teori-teorinya yang mendukung ya. Ini dari Profesor Dr. William Dassett ya. Nah, mana disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berarti apakah di situ ada nilai pemaksaan teman-teman? Tidak. Apakah ada nilai hukuman teman-teman? Itu. Apakah ada nilai kesadaran diri dalam disiplin positif? Iya. Oke. Kemudian apakah ada nilai keteraturan di dalamnya? Sesuai disampaikan Sita tadi. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya yang pertama dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Yang pertama biasanya siswa itu disiplin itu karena untuk menghindari hukuman, supaya tidak dikasih kartu merah sama Ustazah Cynthia. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, kalau hasilnya sudah pulih, itu untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira yang mayoritas yang dilakukan teman-teman dan Ananda itu kira-kira yang motivasi ke satu, kedua atau ketiga? Sing buater satu. Nah, kalau kita karena nanti ini uang fingerprintnya berkurang ini nanti. Nah, kalau anak-anak karena nanti diingatkan Ustazah Vivi ini kok telat terus ya nah. Terus yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah itu ya ada nilai-nilai kebajikan
universal dan keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mungkin hal ini baru untuk sekolah kita, tetapi bagi sekolah lain, sekolah kita itu sudah maju lebih awal ke depan. Tetapi untuk kurikulum merdeka itu ada tahapan-tahapan yang perlu ditata sehingga terstruktur dan ada penekanan sehingga keyakinan, kesepakatan dan aturan kelas itu seiring sejalan sehingga tercipta budaya positif pada sekolah kita. Nah, ya, nah ini Yus, ternyata makna disiplin itu seperti ini, belajar. Jual sekali ya Yus, dari yang pikirkan. Jadi makna asalnya ini berkonotasi. Jadi kalau dalam budaya kita, disiplin itu ternyata sesuatu yang memaksa. Sudah berubah jauh. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan apa yang harusnya baik untuk anak. Nah, nilai-nilai kebajikan universalnya mungkin jenengan sudah ini ya, mempelajari kurikulum merdeka teman-teman kelas 1, 2, kemudian teman-teman kelas 4, kelas 5 ini sudah melontok terkait kurikulum merdeka tentang profil pelajar Pancasila. Apa saja teman-teman? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif. Ada inovatifnya enggak? Oke. Jadi ini berdasar pada itu. Jadi nantinya tujuan kita itu untuk pada setting anak-anak itu nanti membudaya pada segala hal berdasarkan nilai-nilai positif yang kita ajarkan. Nah ini ya. Nanti langsung kita ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan resiko. Ini yang tadi untuk menghindari hukuman. Ternyata di sekolah kita masih ini ya, kita sendiri juga ternyata untuk menghindari hukuman. Nah, nantinya kita akan bersama-sama merumuskan bagaimana peraturan dari sekolah itu kita turunkan kepada kesepakatan nanti kepada keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu bukan terpisah dari kesepakatan teman-teman, tetapi adalah tindak lanjut. Jadi kalau peraturan kan aturan gitu ya, aturan yang bersifat mengikat ya gitu ya. Nah kalau kesepakatan kita sepakat nggak dengan aturan itu, kita buat lagi yang lebih sempurna. Kemudian keyakinan itu nilai-nilai positif yang ada dalam kesepakatan itu kita yakini bersama. Jadi tidak ada anak itu yang tidak tahu kesepakatannya apa. Kita hindarinya seperti itu. Nah, menurut Ki-Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi yang diajarkan di kurikulum merdeka itu bukan menjadi kepala sekolah, bukan, tetapi minimal kita sebagai guru itu bisa mengontrol diri sendiri, bisa memerintah diri sendiri sebelum kita mau ini dia menginspirasi teman-teman lain. Dan tujuan utama itu bukan demi jabatan guru boten sama sekali, tetapi murid dan murid sampai disebut 3 kali. Oke, jadi mari kita siapkan diri teman-teman untuk berubah, untuk menerima segala perubahan yang ada di kurikulum pembelajaran kita ini. Kenapa harus berubah? Karena zamannya juga berubah, itu ya. Nah, yang pertama penghargaan. Jadi kalau biasanya kita dunia bisa menjawab pertanyaan dapat lewat. Ternyata lewat itu juga ada nilai positif dan negatifnya.
Itu sama temennya Atta itu super gitu. Nah, kemudian penghargaan itu mendukung, maksudnya bagaimana dia itu tidak termotivasi dengan bagaimana saya bisa, tetapi bagaimana saya mendapatkan itu otomatis mendukung diri sendiri, membelokkan cara berpikir. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan karena dia motivasinya sudah berubah, tidak efektif dan merusak hubungan. Jadi anak yang termotivasi oleh penghargaan itu nanti akan tikung kanan tikung kiri, sehingga kolaborasi dengan teman itu berkurang. Bagaimanapun caranya komitmen tidak berjalan. Nah, akibatnya yaitu menurunkan kualitas, mematikan kreativitas karena motivasinya ya cuma satu itu saja. Dan penghargaan mengurangi motivasi intelijen. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal, yaitu adanya pengakuan secara khusus secara pribadi kepada semua murid dengan cara yang bergantian dan fokus pada konsep dan konsisten pada kegiatan. Jadi kira-kira teman-teman, penghargaan yang kita lakukan itu macamnya ada penghargaan apa saja? Bolehkah penghargaan itu hanya memuji? Boleh. Penghargaan itu apakah nggak boleh? Nggak boleh ngasih-ngasih? Boleh. Tetapi jaga ini ya, intensitasnya itu jangan terlalu sering. Jadi jangan memberi penghargaan untuk benar itu kita perhatian. Ayo yang mendengarkan pesan kasih. Itu yang kita lakukan. Tetapi kita lihat anak-anak yang melakukan kegiatan belajar itu akhirnya dia dikasih penghargaan, dia tetap termotivasi dan dikasih penghargaan dia karena tujuannya dia ingin. Jadi ada pendekatan khusus sebelum kita nanti ngasih reward, teman-teman menyampaikan itu. Saya ini memberi reward, atau saya punya rezeki, tapi nanti tidak selalu ya saya ngasih reward. Itu mungkin disampaikan ya. Nanti. Nah ini ya contoh pengakuan apresiasi kebajikannya. Tuh kemarin saya perhatikan. Nah, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali ya. Jadi terkait apresiasi ini juga termasuk penghargaan ya teman. Saya menghargai. Oh ini ya Jabar sudah baik hati ya, bantu Ustazah Yati ngangkat ini ya, ngangkat tasnya Ustazah Yati, padahal Ustazah Yati tidak minta tolong. Nah itu adalah reward yang berupa pisang. Oke teman-teman, ini tolong dipilih, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini adalah sesuatu yang biasa di ini ya, di pembelajaran itu bisa saja terjadi, oke? Dan kemungkinan terjadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi saja? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kata Yati, masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Jadi kalau bedanya hukuman itu nanti sesuatu yang didapatkan karena melakukan hukuman supaya dia kapok tidak mau melakukan lagi. Kalau konsekuensi itu itu apa? Kalau kamu sudah coret-coret bukunya Ustazah Pipi nih, nah, kira-kira supaya Ustazah Pipi bisa nulis lagi itu kira-kira bagaimana ya? Itu konsekuensinya. Bukan yang lain, misalnya, oh nyoret-nyoret bukunya Ustazah Pipi
TV, ayo berdiri menghadap matahari. Nah, hormat bendera, nah, itu hukuman. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita cocokkan bersama saya. Oke, cek. Iya. Apakah benar teman-teman? Iya. Iya, ternyata ini ya, benar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pernah ini ya menerapkan misalnya telat atau tidak mau sayang teman, ayo nulis 100 kali. Nah, itu tidak ada korelasinya dengan kegiatan atau perilaku yang menyimpang atau perilaku yang salah yang telah dibuat. Jadi harus sesuai. Kalau misalnya mukul teman ya gimana caranya? Konsekuensinya kira-kira apa teman-teman kalau mukul teman? Apakah hanya cukup minta maaf? Betul. Hukuman itu tidak harus secara fisik, secara omongan itu juga ini. Mesti yo kamu terlambat ya. Wes kamu ke sana. Wes gak usah ikut pelajarannya misalnya. Keluar sana. Luar biasa.
itu adalah sekolah dasar. Jadi untuk tahapan seperti itu mengeluarkan anak dari kelas itu seharusnya tidak terjadi. Oke? Sehingga akibatnya kalau dengan cara hukuman anak itu membenci kedisiplinannya. Misalnya yang bawa sabuk disuruh sabukan tali rakinya. Menurut teman-teman itu memalukan apa bagaimana atau biasa saja teman-teman? Memalukan teman-temannya. Coba kita praktekkan pada diri kita. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri dan lain-lain. Itu monggo disimak. Nah, yang ketiga ini saya memperkenalkan ada hukuman, ada konsekuensi. Yang teman-teman pahami, di sini apakah ada hukuman? Ada nggak? Apakah ada kesepakatan? Ada. Apakah ada konsekuensi? Ada. Yang kita terapkan selama ini kita menghukum atau kita memberi konsekuensi pada teman-teman murid kita. Konsekuensi itu biasa sekali teman-teman. Sudah mempraktikkan sebagian dari kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan oleh pemerintah. Yang ketiga ini adalah lebih halus lagi. Jadi kalau yang konsekuensi itu kan ini ya, kira-kira ini ada anak-anak biasanya kita gitu ya, kalau ada gimana ya anak biasanya tahu dan tahu dan tahu. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini sekaligus memperbaiki kesalahan. Anak salah itu sampai seumur hidup tidak selalu salah. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan cara yang positif. Dan harapannya mereka bisa kembali diterima oleh kelompok mereka. Misalnya si Anita ini misalnya jabraan temennya. Nah, itu kita terapkan tidak hanya konsekuensi. Konsekuensinya apa Anita? Nah, konsekuensinya mungkin minta maaf. Yang kedua mungkin nanti ini tuh apa ya? Oh itu nanti ini ya aku akan ini menjaga teman saya. Nah, tidak hanya di situ saja, tetapi restitusi supaya Anita ini bisa diterima lagi oleh temannya. Oh iya, kamu adalah teman yang sudah bertobat. Nah, itu namanya restitusi ya. Untuk membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ya nanti identitas gagal dan identitas sukses. Sesuatu kalau yang hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Karena aku sudah nyoret-nyoret buku teman, jadi aku harus mengganti. Kalau restitusi merupakan pilihan. Menurutmu apa supaya temanmu itu nyaman lagi dengan kamu? Aku udah mau ganti, tapi aku nanti ini akan mendampingi temanku yang tidak bisa baca itu, akan mengajari dia membaca. Boleh. Jadi memberi dia pilihan. Tidak, kalau konsekuensinya satu gitu ya biasanya ya. Misalnya ganti bukunya apa ya. Nah, ini kita kasih pilihan dengan cara yang spesial. Nah, di sini saya akan menampilkan teman saya ya. Nanti saya itu ganteng sekali. Ini ciri-cirinya teman-teman, bukan untuk menebus kesalahan ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, bedanya restitusi dengan kesepakatan itu apa? Konsekuensi seperti itu. Untuk memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan. Jadi kalau misalnya, oh kamu udah mau ganti kok, ini apa ini bajunya Ustaz Dewi tak korek-korek pakai spidol. Aku udah mau ganti, oh itu mahal, mamamu sudah kerja. Ya, pilihannya apa? Jadi menghargai, bukannya ya wong kamu sudah ini aku sadar kok orang terjadi tinggi ini kan? Bukan. Oke. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kalau kamu itu joret-joret seragam itu bagaimana? Untuk mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Nah, ini adalah cara yang paling baik selama ini ya. Jadi Indonesia melakukan ini karena yang paling baik sementara. Nah, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian fokus pada solutif.
Jadi tidak usah mempermasalahkan, tidak usah ketika kita menghadapi ananda, menghadapi anak-anak itu tidak usah pakai kata panjang, lebar, kali tinggi, kali luas, tidak usah. Jadi ke solusi saja dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tujuannya kita begitu. Jadi nanti yang misalnya misalnya si Yati ini yang sukanya itu ngambil barang teman, gimana supaya diterima oleh teman-temannya, tidak dianggap sebagai pencuri lagi. Oke. Nah, nantinya dari ini kita akan ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini pada pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kalau pakai mobil gak helman? Tak kode ya. Kenapa kalau sepeda motor boleh helman, gak boleh helman? Terserah. Tidak harus helm. Tidak mengharuskan pakai helm. Padahal kalau celaka ya sama-sama botroknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Itu ya, nantinya. Nah ini loh. Jadi peraturan kelas yang dibuat bersama. Jadi peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh sekolah. Teman-teman, sewu, habis ini ada penilaian kelas. Apakah di kelasnya sudah ada peraturan kelas? Ada yang belum ditempel? Sudah ya. Nah, jadi peraturan kelas itu nanti disepakati dalam kesepakatan kelas. Apakah sudah ada kesepakatan kelas? Sudah. Nah, nantinya kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai positif dari yang kesepakatan kelas yang kita bikin itu. Nah, itu nanti kita bikin keyakinan. Misalnya peraturannya tidak boleh terlambat. Nah, kesepakatannya apa teman-teman? Biasanya kita datang tepat waktu. Nah, keyakinan kelasnya bisa tetap datang tepat waktu, bisa lebih spesifik lagi. Jadi intinya bagaimana supaya bahasa yang kita sampaikan dalam keyakinan kelas itu komunikatif. Nantinya kalau kita sudah tercipta keyakinan kelas, ya, ditandai dengan adanya tidak ada atau semakin sedikit pelanggaran. Teman-teman, untuk teman-teman kelas kecil dan kelas besar perlu jenengan, pelanggaran siswa itu lebih banyak mana kelas kecil atau kelas besar? Atau semakin besar semakin berkurang pelanggarannya, atau pelanggaran itu ada di kelas kecil? Bagaimana teman-teman yang kelas besar? Gimana Ustaz Ridwan? Kelas besar bagaimana Ustaz? Sama ya, dengan kriteria yang berbeda ya, kriteria yang berbeda. Ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas teman-teman? Ini dikasih nama dua-duanya kesepakatan kelas. Tetapi satunya benar-benar kesepakatan, yang satunya keyakinan. Yang hijau atau yang putih teman-teman? Yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi itu biasanya dari kesepakatan sayang teman. Kami murid yang semangat belajar. Nah, biasanya semangat belajar itu biasanya sungguh-sungguh mengikuti pelajaran. Nah ini ya, nanti akan kalau sudah yakin nanti akan kita diskusikan lagi pada KBT dan terdengar, terlihat dan berguna. Oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tempatnya apa kira-kira? Nilai yang diajarkan oleh kita kira-kira apa? Melatih nilai apa? Oke. Nah, selanjutnya
video. Kemudian dilarang. Ustazah Vivi tidak boleh terlalu mengeksplor anak-anak. Itu namanya ini mengeluarkan rahasia kita untuk nanti kelas sekolah kita ini orang lain. Itu kebebasannya itu dibatasi. 5 posisi kontrol. Nah ini nanti kita ini dalam menangani siswa ini coba dipilih jenengan biasanya yang bagaimana? Apakah jenengan itu tipe penghukum, tipe membuat rasa bersalah? Nah, seharusnya kamu itu giginya udah ibu kecewa, sadar kecewa. Kamu udah kasihan kalau kamu sadar yatim, sadar yatim sudah sampai kayak gini. Kamu udah memperhatikan, nah itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kamu dia sebagai teman, yuk, kita posisikan senjata. Biasanya dilakukan oleh teman-teman kelas 1 ya, saudara Bibi dan lain. Dan memantau. Nah, kira-kira
Hayati ini sudah menstabilkan identitas muridnya? Sudah atau belum? Tanya kira-kira kemudian apakah sudah validasi kebutuhan? Jadi menjelaskan terus habis itu kayak standarnya itu menyamakan perlu nggak misalnya kita menghadapi anak terus kita menanyakan gini, kamu takut ya sama ustazah, perlu nggak kira-kira? Ustazah ada dikit kok, perlu nggak kira-kira? Nggak perlu. Jadi sesuatu yang tidak penting itu tidak perlu disampaikan. Ini posisinya si anak Nuril ini sudah dalam posisi yang nurut. Nah, jadi kita tidak perlu nyeleneh-nyeleneh untuk membuat dia setia. Jadi dia sebenarnya posisinya tidak takut, tapi dia mau takut, tapi tujuannya dia supaya permasalahan yang dihadapi itu diberikan solusi. Jadi ada saya ditanyakan sebelum saya lanjut ke selanjutnya. Tidak ada. Ini berdasarkan dalam ini. Gambar apa ya? Ya kita lihat ya, 1, 2, 3. Lanjut. Apa ini? Jangan kayak lumutan ini. Kira-kira berkepala bebek. Soal terakhir ini menggabungkan teman-teman. Coba apa kira-kira? Fokus. Ya, coba. Apa kira-kira? Satu kata. Kesimpulan. Ayo apa tuh? Itu tadi lu, tadi lu. Tarik kesimpulan. Ya, apakah kita betul? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, dari yang kita lakukan tadi, saya minta apakah ada yang bermanfaat untuk teman-teman semua? Banyak. Kira-kira dari kegiatan kita saat ini ya, sekarang ini, apakah ada yang kira-kira mau dipraktekkan atau dicoba oleh teman-teman? Ada nggak yang mau? Yang mau dicoba itu apanya? Ada yang tertarik untuk menyobanya? Restitusi. Dicoba ya teman-teman. Siap teman-teman? Siap. Jadi ketika nanti kita menghadapi Ananda, tidak ada lagi yang mengejudge bahwa Ananda itu misalnya ini loh diubah kayak piye wae bagi kayak piye mental orang-orang ngomong. Tidak ada lagi. Kita sudah meyakini bahwa anak itu mempunyai nilai-nilai positif, mempunyai kekuatan dirinya. Kalau zaman dulu kita menganggap bahwa anak itu adalah gelas kosong, kemudian ada lagi perubahan, anak itu adalah gelas kosong yang
sudah ada sebagian isinya. Kalau pada kurikulum merdeka, bagaimana Uzair? Anak itu digambarkan sebagai apa Uzair? Sebuah kertas ya. Sebuah kertas yang di dalamnya sudah ada bulatan-bulatan halus. Tugasnya kita sebagai guru, terutama ustadz dan ustadzah, adalah menebali. Jadi kita tidak bisa kalau bulatannya itu miring gini, kita bulat lurus, kita cancel, kita harus bisa. Jadi mereka punya kekuatan diri sendiri yang nanti kita bantu untuk mencapai kekuatan dirinya selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari kegiatan kali ini adakah pertanyaan teman-teman? Silakan. Sudah cukup? Cukup. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Nanti ada sesi foto-foto ya teman-teman ya. Untuk tidak meninggalkan kelas dulu, meninggalkan acara dulu. Kita akhiri dengan bacaan kafarul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bersemangat. Oke, teman-teman, kita punya kesepakatan kelas. Punya kesepakatan kita. Apakah sudah kita sepakati bersama? Sudah kita buat ketika awal kita menjadi kakak kelas 3 ya teman-teman aku itu ya. Dari situ kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Teman-teman, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, dari yang sudah kita sepakati, kita sepakat. Dan kita supaya lebih sepakat lagi, kita akan buat keyakinan kelas supaya lebih yakin. Ada yang tahu keyakinan kelas dibuat dari apa? Dari yang kemarin kita buat, yaitu kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai kebijakan yang disepakati bersama-sama. Bersama-sama itu siapa saja teman-teman? Semuanya siapa saja? Nah, teman-teman kelas, teman-teman sekelas, dan juga menyepakati. Terus ya. Nah, kira-kira dari yang sudah kita buat kesepakatannya yang kita buat supaya lebih yakin. Ada yang tahu kira-kira keyakinan kelasnya apa ya? Tidak boleh keluar kelas tanpa izin ustazah. Dirubah. Kata tidak bolehnya kita ubah menjadi apa? Keluar dengan izin ustazah. Oke, Najwa, silakan tulis. Lagi-lagi. Ayo. Ya. Ya, yang sopan, berkata sopan. Ya, Gazi. Sayang teman, ya silakan. Menjaga kebersihan, menolong teman, saling menolong teman, hebat sekali. Bagaimana dengan teman-teman? Di kelompok 3 dan 4 bagaimana teman-teman? Jujur, hebat. Silakan ditulis di sticky note yang sudah Ustazah bagikan. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Bukan hanya seorang.
Bicara yang sopan, hebat sekali. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, silakan tulis di sticky note ya. Kemudian silakan tempel di papan tulis ya. Oke, silakan ditempel di kertas yang disediakan Ustazah. Oh, hebat sekali.